Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada segmen kali ini, Mimin akan membacakan sebuah kisah dari seorang waliullah yang sangat terkenal di kalangan sufi, yakni Hasan al-Basri, yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya bahagia dengan hidup sederhana. Pada awalnya Hasan Basri adalah seorang pedagang batu permata. Karena itu ia dijuluki si pedagang mutiara. Hasan mempunyai hubungan dagang dengan Bizantium. Karena itu ia berkepentingan dagang dengan para jenderal dan menteri kaisar. Dalam sebuah peristiwa, ketika pergi ke Bizantium, Hasan mengunjungi perdana menteri dan mereka berbincang-bincang beberapa saat. "Jika engkau suka, kita akan pergi ke suatu tempat," si menteri mengajak Hasan. "Terserah kepadamu," jawab Hasan. "Kemanapun aku mau menurut." Si menteri memerintahkan agar disediakan seekor kuda untuk Hasan. Si menteri naik ke punggung kudanya. Hasan pun melakukan hal yang sama. Setelah itu, berangkatlah mereka menuju padang pasir. Sesampainya di tempat tujuan, Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium, diikat dengan tali sutra dan dipajang dengan tiang emas di atas tanah. Hasan berdiri dari jauh. Tak berselang lama, kemudian muncul sepasukan tentara perkasa dengan perlengkapan perang yang lengkap. Mereka lalu mengelilingi tenda itu, mengumumkan beberapa patah kata, kemudian pergi. Setelah itu muncullah para filosof dan cendekiawan yang hampir 400 orang jumlahnya. Mereka mengelilingi tenda itu, mengumumkan beberapa patah kata, kemudian berlalu dari tempat itu. Datang lagi 300 orang tua yang arif dan bijaksana dan berjanggut putih. Mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu, lalu mengumumkan beberapa patah kata, kemudian berlalu. Akhirnya datang pula lebih dari 200 perawan cantik yang masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas, perak, dan batu permata. Mereka mengelilingi tenda itu dan mengumumkan beberapa patah kata, kemudian pergi meninggalkannya. Hasan mengisahkan betapa ia sangat heran menyaksikan kejadian-kejadian itu dan bertanya kepada diri sendiri, apakah artinya semua itu? Ketika kami meninggalkan tempat itu, Hasan meneruskan kisahnya. Aku bertanya kepada si Perdana Menteri. Beliau menjawab bahwa dahulu Kaisar mempunyai seorang putra yang tampan, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan tak terkalahkan di dalam arena kegagahan keperkasaan. Kaisar sangat sayang kepada putranya itu. Tanpa diduga tiba-tiba ia jatuh sakit parah. Semua tabib, paling ahli sekalipun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya, si putra mahkota itu meninggal dan dikuburkan di bawah naungan tenda tersebut. Setiap tahun orang-orang berziarah ke kuburannya. Sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran, kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia yang tak sanggup kami perangi dan tak bisa kami tantang." Setelah berucap seperti itu, mereka pun berlalu dari tempat itu. Kemudian giliran para filsuf dan cendekiawan. Mereka berkata, "Malapetaka yang menimpa dirimu ini datang dari Dia yang tidak bisa kami lawan dengan ilmu pengetahuan, filsafat, dan ilmu muslihat. Karena semua filsuf di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya, dan semua cendekiawan hanya orang-orang bodoh di hadapannya. Jika tidak demikian halnya, kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tak bisa dibantah oleh siapapun di alam semesta ini." Setelah berucap demikian, para filsuf dan cendekiawan itu pun pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya, orang-orang tua yang mulia tampil seraya berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa dicegah oleh campur tangan orang-orang tua, niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini. Dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini. Tapi malapetaka yang ditimpakan kepadamu datang dari Dia yang sedikit pun tidak bisa dicegah oleh campur tangan manusia." Setelah kata-kata itu mereka ucapkan, mereka pun berlalu. Kemudian gadis-gadis cantik dengan nampan-nampan berisi emas dan batu permata datang menghampiri, mengelilingi tenda itu dan berkata,
Wahai putra kaisar, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan, niscaya kami merelakan diri dan harta kekayaan kami yang banyak ini untuk menembusmu, dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini. Namun malapetaka ini ditimpakan oleh dia yang tak bisa dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan. Setelah itu, mereka pun pergi. Terakhir sekali, kaisar beserta Perdana Menteri tampil, masuk ke dalam tenda dan berkata, "Wahai biji mata dan pelita hati ayahanda, wahai buah hati ayahanda, apakah yang bisa dilakukan oleh ayahanda ini? Ayahanda telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa, para filsuf dan cendekiawan, para pawang dan penasehat, dan para dara cantik yang jelita, harta benda dan segala macam barang-barang berharga. Ayahanda sendiri pun telah datang. Jika semua ini ada manfaatnya, maka ayahanda pasti melakukan segala sesuatu yang dapat ayahanda lakukan. Tetapi malapetaka ini telah ditimpakan kepadamu oleh dia, yang tidak bisa dilawan oleh ayahanda beserta segala aparat, pasukan, pengawal, harta benda, dan barang-barang berharga ini. Semoga engkau mendapat kesejahteraan, selamat tinggal, sampai tahun yang akan datang." Kata-kata ini diucapkan sang kaisar, kemudian berlalu dari tempat itu. Cerita si menteri ini sangat menggugah hati Hasan. Ia tidak bisa melawan dorongan hatinya. Dengan segera, ia bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Sesampainya di kota Basrah, ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana nasib yang akan dihadapinya nanti. Ia melakukan segala macam kebaktian dan disiplin diri yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun semasa hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para sahabat ilmu, apa yang kita dapat dari cerita ini merupakan sebuah pelajaran bahwa apapun yang datang kepada kita sudah pasti akan pergi meninggalkan kita, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.